Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, telah usai saja tadi paparan untuk peserta nomor urut 5 dari program studi pendidikan agama Islam. Untuk paparan selanjutnya, peserta nomor urut 6, perwakilan dari program studi teknik komputer Fakultas Teknik Universitas Wiralodra dalam rangkaian kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Wiralodra tahun 2022. Kita panggilkan atas nama Helmi Yahya Saputra, perwakilan dari program studi teknik komputer. Dipersilakan. Nggak usah. Buat mati, anu ya, ntar aja. Kita panggil kembali untuk peserta nomor urut 6 untuk dapat mempresentasikan Helmi Yahya Saputra, perwakilan dari Teknik Komputer Fakultas Teknik. Dipersilakan. Honorable judges, respected audience, and everyone here today, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. My name is Helmi Yahya Saputra, and I'm from Faculty of Engineering, Computer Engineering Department. I'm here to present my creative idea about automatic watering technology for chili plants based on Internet of Things. Next. First, I will start about current situation, surrounding, looking from the situation in Indramayu. Indramayu Regency is of agricultural born in West Java. In Indramayu consists of irrigated paddy land, dry land, and non-irrigated paddy land. The one of soil in Indramayu area is alluvial soil. This type soil is used for vegetable and fruits, one which is chili. The farmer in Indramayu still use manual method to do watering process. Nah, dari situ kita bisa pahami bahwa orang Indramayu itu masih menggunakan metode manual untuk menyiram tanaman cabai khususnya. Next, Kak. Nah, melihat dari potential use of technology for agriculture in Indramayu,
looking from the silly farmer in Indramayu and use of technology in agriculture in Indramayu. Sebelum ini saya melakukan interview terhadap warga desa Cidempet yang menanam cabai di pekarangan rumahnya. Ditemukan data bahwa mereka itu sangat welcome terhadap teknologi yang bisa membantu mereka dalam menanam tanaman cabai, khususnya dalam hal penyiraman. Nah, di sini juga ada tiga gambar bahwa masyarakat Indramayu itu sudah welcome terhadap teknologi modern. Yang pertama itu contohnya ada traktor yang bisa dikontrol lewat remote oleh Bapak Jumadi dari Kerangkeng. Nah, terus juga ada solar panel yang digunakan untuk menerima energi untuk pengairan irigasi dalam kebun Palawijaya. Terus juga ada drone yang digunakan untuk mengalirkan pupuk di persawahan. Next. Situation that require handling includes in chili prices which causes inflation. Sekarang cabai itu sudah banyak sekali digunakan untuk bahan masakan, namun sekarang itu mencapai kenaikan harga. Jadi bisa menyebabkan inflasi dan berpengaruh juga untuk ekonomi. Next, Kak. The purpose of this technology. Jadi untuk teknologinya yang kita gunakan yang pertama itu ada alat-alatnya. Nah, untuk alat-alatnya saya gunakan node MCU, kabel jumper, terus ada solenoid valve, terus ada water flow sensor juga. Untuk sirkuit boleh ditampilkan dulu, Kak, untuk next. Untuk sirkuitnya seperti ini. Ini rancangan untuk alat yang saya buat. Boleh kembali lagi, Kak. Nah, terus juga ada coding. Jadi alat itu kita coding sedemikian rupa untuk melancarkan perintah-perintah dari sang pembuat supaya air bisa dialirkan secara otomatis. Sebelum saya lanjut ke sini, saya ingin mendemonstrasikan bagaimana alat ini bekerja. Boleh. Ya, di sini ada alat berbentuk prototipe yang sudah kami buat. Jadi untuk bagaimana otomatisnya? Jadi ketika sensor moisturize ini terkena air yang basah, maka lampunya akan berwarna putih. Jika diangkat, maka akan berwarna kuning. Itu artinya jika tanah yang dipasang dengan alat ini basah atau lembab, maka alatnya itu tidak akan bekerja atau off. Nah, jika tanahnya itu kering, maka alat ini bakal menyiram air dari sumber air yang sudah nanti diinstalasi. Begitu. Nah, hubungannya apa dengan Internet of Things? Jadi alat ini itu sebenarnya kita kembangkan untuk bisa digunakan lewat smartphone, jadi dikontrol dari jarak jauh bisa. Tetapi untuk saat ini belum dapat ditunjukkan karena mengalami error dalam sistem. Next, Kak. Berikutnya ada obstacle, nature factor. Jadi untuk alat ini kehambatannya itu di tempat penginstalan karena harus dekat dengan sumber air atau bisa juga ditaruh air yang ada di dalam wadah air yang besar. Terus dari human factor. Nah, kesulitannya itu karena sekarang kan tidak semuanya masyarakat Indramayu bisa menggunakan teknologi. Jadi itu masih menjadi hambatan untuk program kami. Next, Kak. Berikutnya ada help, an open society with modern technology. Nah, dari sini juga kita juga sudah tadi melihat bukti bahwa
dari masyarakat itu sudah open terhadap teknologi modern. Terus juga dari good response from residents. Nah, ada harapan dari masyarakat yang saya wawancara di Desa Cidempet bahwa jika alat ini sudah dapat dikembangkan, mereka akan merasa senang dan juga pastinya membantu mereka dalam hal penanaman cabai. Next, dari Agricultural Organization in Indramayu. Nah, di Indramayu juga banyak sekali organisasi-organisasi yang mendukung tentang pertanian. Jadi itu juga bisa membantu untuk proyek kami. Next, Kak. Action. Untuk action yang pertama itu ada tool making. Yang pertama kita itu merancang alat dengan sesuai yang tadi ditunjukkan perancangannya atau sirkuitnya. Terus juga kita harus mengujinya supaya pas kita aplikasikan ke masyarakat itu berjalan dengan lancar. Terus dari sosialisasi, sebelum kita gunakan ke lingkungan, kita melakukan sosialisasi terlebih dahulu supaya masyarakat juga tahu bagaimana sih caranya bekerja, bagaimana cara alat bekerja, bagaimana juga penggunaannya. Untuk application, jika sudah dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat, maka bisalah kita untuk aplikasi terhadap lingkungan yang ingin dipasangkan alat. Next, Kak. Ya, terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk 10 menit kritik dan saran dari Bapak Ibu Dewan Juri. Untuk yang pertama kami persilakan kepada Bapak Insinyur Yudi Mahmudi, silakan. Baik, terima kasih. Saudara Helmi ya, Saudara Betul. Helmi. Di awal memang saya lihat, oh ini sudah berbasis IoT gitu ya. Tapi ternyata kenyataannya sensornya hanya dari itu saja gitu ya. Karena untuk sensor ini sudah ada ya, sudah banyak orang melakukan ini dari Unhas, dari Polinama itu sudah banyak yang melakukan ini. Kalau nggak salah ini juga sempat obrolan saya dengan Kaprodi Anda. Justru adalah akurasi yang berbeda itu apa? Kalau ini kalau yang ada ini adalah duplikasi saja sebetulnya, akan dilakukan di Indramayu. Orang sudah menggunakan ini gitu, iya nggak? Iya betul Pak. Kalau yang ini ya betul. Sudah ya, udah Ya. betul. Artinya gitu, udah ada. Nah, maksudnya harusnya yang lain sudah ada hanya sebatas dari sensor suhu dan sensor kelembaban. Kenapa misalnya dicari yang lebih detail lagi adalah sampai ke kandungan nutrisi gitu loh. Jadi nantinya pupuk itu tidak harus ini, jadi lebih ke smart farming nanti bahwa dosisnya itu tepat gitu. Itu satu ya gitu. Jadi ini bukan yang baru. Kemudian tapi terlepas itu ini membantu, hanya sayang saja pada saat Anda survei dan sebagainya, kenapa tidak ke petani cabai gitu. Karena kan yang tahu persis kalau di Indramayu mungkin latar belakangnya ini kenapa harus tepat ini pada daerah-daerah yang memang sulit untuk mendapatkan air. Jadi airnya harus betul-betul efektif. Kalau Anda main ke Garut itu, di daerah Garut Selatan, daerah pegunungan tempat sentra cabai gitu ya, itu airnya sulit. Nah ini sangat tepat gitu, jadi tidak harus menggelontorkan sekian banyak, airnya bisa dihemat. Jadi saat menggali data ini, kenapa yang diwawancara malah pengguna peternak unggas, pemilik kedai pecel lele itu, ini kan konsumen, bukan petani. Kenapa kira-kira yang di ininya justru bukan petani? Saya nanya nih, ini kan pertanian, saya anak Tekom nih mengenai pertanian gitu kan. Alasan saudara yang diwawancara itu bukan petaninya sendiri, itu kenapa? Ya, terima kasih untuk pertanyaan Pak. Izin menjawab. Untuk awalnya kita ini ingin membuat hanya untuk
masyarakat yang ingin menanam cabai saja di pekarangan rumahnya. Namun ingin kami kembangkan lagi untuk lebih luas untuk para petani juga agar inflasi tadi yang berakibat di ekonomi itu bisa diatasi juga dari tanaman cabai. Gitu Pak, seperti itu. Ya harusnya diperdalam adalah sebetulnya ini salah satu upaya penghematan air gitu ya. Misalnya Indramayu bisa diangkat di Indramayu. Indramayu itu airnya banyak, tapi kan cadangan salinitasnya tinggi gitu loh. Sehingga air yang tawar ini misalnya dari hujan ini bisa dimanfaatkan. Selain ada teknologi penampungan, pada saat pemberian juga tidak terlalu banyak, tidak ada air siram itu kan dari tadi sekian mili untuk berapa tanaman hanya bisa untuk sekian tanaman. Dengan teknologi ini tepat gitu kan, seperti itu. Itu yang ini saya jadi perlu di latar belakang juga belum tergali gitu ininya. Jadi intinya sebetulnya adalah efisiensi penggunaan air gitu kan, pada saat dibutuhkan dia akan memberikan air kan, seperti itu ya. Betul. Prinsipnya seperti itu. Hanya sayangnya tidak muncul di gagasan Anda ini. Kemudian gagasan ini tadi keterbaruannya tidak ada, hanya sama dengan yang lain yang sudah ada. Misalnya tadi yang saya katakan sensor suhu, sensor kelembaban, kenapa tidak dengan sensor misalnya soluble atau larutan yang terlarut dalam larutan. Zat padat yang terlarut dalam larutan itu bisa terdeteksi sekian, kurang baru disiramkan. Oke ya, ini masukan saja. Terima kasih idenya, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bapak. Selanjutnya untuk Bapak Dr. Aan Jana Senjaya, dipersilakan Pak. Harus kolaboratif, jadi tidak bisa untuk individual kalau menurut saya. Karena ini mau ngutak-ngatik tentang pertanian, pengetahuan pertaniannya nggak ada gitu. Ya, jadi ini bisa dilanjutkan tapi dengan kolaborasi, artinya bukan untuk Pilmapres lah gitu misalnya. Ini bagus idenya. Lalu yang harus dibenahi, yang menonjol di Mas Helmi ini sehingga tidak muncul ini adalah dalam penyampaian atau tulisan ya. Jadi karya ilmiahnya nggak kelihatan. Jadi kayak bukan karya ilmiah gitu, ngobrol seperti biasa. Karena metodenya udah jelas kalau ini R&D, Research and Development. Mas Helmi nanti banyak itu membaca tentang Research and Development. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya itu jelas di situ. Ya, karena nanti ini menghasilkan produk kan. Dan kalau ditanya itu kebaruannya di mana? Kan sebetulnya nggak ada yang baru. Yang baru itu hanya tempat, di Indramayu belum ada gitu kan. Jadi yang di tempat lain sudah ada gitu, yang lain di Indramayu yang belum ada. Nah, untuk meyakinkan bahwa di tempat lain juga belum ada, ya harus ada telusur gitu. Bahwa di tempat lain belum ada. Tapi yang saya tahu sekarang banyak yang di aviary sekarang sedang booming ya, aviary ya. Aviary sedang booming. Dan itu banyak ahli-ahli dan menggunakan secara otomatis semua itu. Cara penyiraman, cara tiba-tiba muncul kayak hujan gitu ya. Itu udah banyak gitu. Hanya di Indramayu, nah itu kembali lagi ini konteksnya harus diperjelas. Jadi kebaruannya itu hanya di Indramayunya itu barangkali itu ya. Dan kembali saya kira hanya masukan aja karena tadi tulisan itu nggak nampak karya ilmiahnya gitu. Ya, terus belajar dan sekarang semester berapa? Semester 4 Pak. 4, masih bisa dilanjutkan kolaborasi dengan mahasiswa pertanian. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak. Untuk kesempatan selanjutnya untuk Ibu Dr. Ida dipersilakan. Thank you Pak Topan. Good morning Helmi Yahya Saputra. Well actually your idea is interesting ya. The thing that will make your idea your own itu tadi harus ada kebaruan sedikit saja tidak apa-apa Pak An ya. Kebaruannya tuh kadang tidak besar tapi ada sedikit yang berbeda dengan yang lainnya ya Helmi. And then I want to ask you about the term IoT ini ya. What do you mean by Internet of Things? Thank you for the question. Izin menjawab Bu. Jadi untuk Internet of Things itu sebenarnya adalah alat ini bisa digunakan tanpa dengan dikontrol. Jadi bisa di internet gitu Bu. Jadi
kita kalau dari jarak jauh nih, kalau misal ini masih nyambung ke internet, nah kita bisa gunakan itu untuk mengkontrolnya. Oke, thank you. What I mean with my question itu harusnya ada definisi yang sudah Yeah. sangat yang ilmiah gitu Pak ya definisinya. I didn't see any of the definition about IoT in your paper. Tidak ada sedikit pun definisi, kemudian teori-teori yang berhubungan dengan IoT. Maybe you can add it ya, nanti bisa ditambah-tambahkan. Jadi ketika apa yang dimaksud dengan ini harusnya ada, apa yang dimaksud dengan ini, terutama di judul itu setiap kata itu sudah harus di luar kepala ya isinya. And then what I see from your paper itu so many grammatical error ya, terutama itu capitalization itu luar biasa. Indramayu itu i-nya kecil semua berarti dimarahin apaan. Mind your capitalization ya, harus cek and recheck. Saya tahu bahwa semua yang ada di sini tuh bikin papernya buru-buru, tetapi at least you may check and recheck ya before you give it to the panitia. Itu banyak sekali dari mulai capitalization, grammatical error, kemudian tadi di slide itu you have to be careful with the thing that you write in your slide. Itu juga tidak boleh ada yang salah. Kalau pakai bahasa Inggris dicek dulu apakah benar atau tidak penulisannya ya, pakai Grammarly entah apa gitu. To make sure that you didn't made any mistake. Karena satu tulisan salah itu kalau masuk ke tahap berikutnya itu Anda dianggap tidak ngecek lagi nantinya ya Helmi ya. Maksud ini ya Bu ya, closing ya. Closing. Tadi yang awal-awal itu Pak bahasa Inggrisnya maksudnya mah ke sana ya. We understand your meaning ya, tapi tulisnya tidak seperti itu dalam bahasa Inggris ketika presentasi ya. So you have to be careful ya and using formal language. Jadi bahasa yang digunakan itu bahasa Inggris formal dan bahasa Indonesia formal ya. Bukan bahasa Ibu Ning ya. Bukan. Jadi kalau biasanya kan membacanya jurnal itu bahasa-bahasa seperti itu. Tapi kalau idenya sangat kreatif ya, biarpun I really want to know why cabe, tapi nanti sajalah berhubung waktunya sudah selesai. Ya, langsung aja. Pak Topan, silakan. Ya. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi